فقد افترى إثما عظيما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Akhirnya kita mulai kembali kajian yang sempat terhenti, di mana kita bahas di dalamnya, kaji bersama, kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita kaji bersama, kita baca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut, mengingat pentingnya hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai pada hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Uniknya beliau memiliki kunyah yang kunyahnya menggunakan nama perempuan. Ya. Biasanya kunyah itu diambil dari nama anak laki-laki. Namun beliau lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini radhiyallahu taala anhu memiliki julukan atau kunyah panggilan yang dimulai dari kata Abu, Ummu atau Ibnu. Dan ini sunnah. Disebutkan oleh sebagian ulama, seseorang disunnahkan membuat nama panggilan yang dimulai dari kata Abu, Ummu atau Ibnu. Normalnya adalah menggunakan nama anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki yang pertama. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kunyah. Ada yang tahu kunyahnya Nabi? Abul Qasim, ya, menggunakan alif lam. Abu Al-Qasim. Al-Qasim adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita ketahui putra-putra Nabi semuanya wafat, ya. Dan yang tersisa hanya putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada salahnya yang menggunakan nama perempuan. Seperti sahabat ini, Tamim ibn Aus Ad-Dari, kunyah beliau Abu Ruqayyah. Bahkan, ya, ada di antara sahabat yang menamai dirinya atau membuat panggilan, sering dipanggil dengan bapaknya, kemudian setelahnya disebut nama hewan atau jenis hewan, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau adalah sahabat yang nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, Abu Hurairah ini dipanggil
dengan nama Abu Hurairah, yang artinya kucing kecil, disebutkan bahwasanya beliau memelihara seekor kucing. Yang kucing ini begitu dekat dengan beliau, dan beliau juga begitu perhatian dengan kucing tersebut, sehingga beliau dipanggil dengan nama Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama ini adalah nasihat. Sekilas, ya, kalau kita tidak memahaminya lebih dalam, maka sedikit membingungkan. Karena ketika ditanya oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, nasihat ini untuk siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nasihatnya untuk lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, lillahi wali kitabihi, untuk Allah, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara umum. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya Nabi mengatakan nasihat yang ada di dalam agama ini untuk Allah, maka ya, seorang awam seperti kita misalnya, kalau tidak mengetahui definisi nasihat itu sendiri, akan bingung, kenapa nasihat ini untuk Allah? Kalau Allah dinasihati, ya. Kemudian untuk kitabnya, nasihat untuk kitab, apa maksudnya? Kemudian lagi nasihat di rasulihi, untuk rasulnya. Adapun dua kalimat yang terakhir, maka mudah sekali dipahami. A'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga ammatihim, kaum muslimin secara umum. Maka di sini kita perlu ketahui bahwasanya kalimat nasihat di dalam bahasa Arab secara umum adalah bermakna pengajaran yang baik, ya. Pengajaran yang baik, ajakan, pelajaran, di mana kalimat nasaha sering digunakan ketika ingin menyebutkan bahwa seseorang memberikan nasihat, artinya seseorang memberikan atau menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Misalnya saya menasihati fulan, maka maksudnya secara bahasa adalah saya menginginkan kebaikan bagi si fulan. Baik dengan pengajaran yang benar, ajakan yang baik, dan seterusnya. Sering juga kalimat nasaha digunakan untuk arti menambal atau menjahit pakaian, ya, menjahit pakaian. Karena hakikatnya seseorang ketika menasihati orang lain, ya, dia sedang menutup dan menambal kekurangan yang ada pada diri orang lain. Ketika kita melihat saudara kita memiliki celah misalnya atau kekhilafan, kita sadari dan dia tidak menyadarinya, kemudian kita menasihati dia, maka seakan-akan kita sedang berbuat baik kepada dia. Makanya kita jangan terlalu sinis, ya, terlalu diambil hati ketika dinasihati oleh orang lain. Bahkan sudah sepatutnya kita yang dinasihati mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Dia tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan, ingin memberikan kebaikan kepada kita. Maka dari sini setelah kita sebutkan beberapa makna nasihat tadi, bisa difahami bahwasanya secara umum nasihat adalah pengajaran yang baik, pengajaran yang murni. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara lengkap, semuanya berhak untuk diberikan nasihat. Allah Subhanahu Wa Taala, kitabnya, Rasulnya, seluruh kaum muslimin termasuk pemimpin-pemimpin mereka. Artinya
Nasihat ini tertuju kepada mereka semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan ini indahnya bentuk pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam repot-repot memutus penjelasannya dengan tidak langsung menjelaskan, mengatakan agama ini adalah nasihat, langsung disebutkan untuk Allah, untuk Rasulnya dan seterusnya. Tetapi Nabi menunggu ditanya dulu sama sahabatnya. Para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Para ulama sebutkan metode pengajaran seperti ini itu lebih kuat dan kokoh pemahamannya bagi audiens, bagi si pendengar, daripada seseorang ketika menyampaikan sesuatu langsung dijelaskan secara lengkap, ya. Dan itu sering terjadi di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Diawali dengan pertanyaan. Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya dulu kepada sahabatnya, seperti contohnya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Mu'adz diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tunggangan beliau seekor keledai. Nabi bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya dan hak hambanya kepada Allah atas Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi bertanya bukan mencari jawaban, karena Nabi sudah tahu jawabannya. Para sahabat yang ditanya, termasuk Mu'adz bin Jabal pun sudah paham betul bahwasanya Nabi bertanya kepada dia, Mu'adz tidak tahu jawabannya, makanya beliau jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan jawabannya, dan model-model seperti ini disebutkan oleh para ulama lebih, ya, istilahnya lebih paten untuk seseorang yang diberikan pengajaran, ya. Nunggu ketika mereka bertanya itu membuat mereka memiliki rasa penasaran. Ketika muncul rasa penasaran inilah kemudian, ya, momentum seperti ini langsung diberikan jawaban apa yang membuat mereka penasaran sehingga lebih mudah diingat jawaban tersebut. Lalu bagaimana maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lillahi, nasihat ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maka semua aspek pengajaran yang baik yang bisa kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama jelas kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, itu termasuk nasihat, termasuk sebuah pelajaran yang baik dan benar dari diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantaranya juga yang membuktikan atau menunjukkan bahwasanya agama ini adalah nasihat, pengajaran yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa. Dialah pencipta, pengatur, pemberi rizki. Karena itulah sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbul Alamin. Nah, ketika kita ingin menunjukkan pokok agama kita terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wujudkan beberapa hal tadi, dari mulai mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, kemudian mengesahkannya, ya, mengakui sifat-sifatnya, mengakui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, semua yang berkaitan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang secara bahasa lagi tadi lupa disebutkan bahwasanya nasihat artinya ikhlasus syai', memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu. Maka di sini ketika dihadapkan atau disandingkan kepada lafaz Allah, yang kita murnikan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, an-nasihah li kitabihi, untuk kitabnya Allah, yaitu utamanya kitabnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran. Maka apa yang menjadi nasihat atau pengajaran yang baik terhadap kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala? Disebutkan yang pertama, kita beriman kepada kitab tersebut, mengimani bahwasanya itu adalah diturunkan
Itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bela Al-Qur'an tadi. Apabila ada orang yang berusaha untuk merubahnya, mencelanya, nah kita lawan, kita tentang, kita jelaskan kebenaran dan kesahihan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian diantaranya adalah dalam bentuk nasihat itu tadi kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Menjauhi dan menghindari setiap larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah pengajaran-pengajaran agama yang baik terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, li rasulihi, untuk rasulnya. Bagaimana bentuk nasihat untuk rasulnya? Untuk Rasulullah SAW, yaitu segala pengajaran yang baik dan benar yang wajib kita wujudkan terhadap diri Rasulullah SAW. Jelas yang pertama kita beriman kepadanya, dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Rasul yang paling mulia, yang memiliki syafaat yang paling besar nanti di hari kiamat, syafaatul uzma. Kita juga beriman terhadap setiap yang dituturkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, kabarnya, perintahnya. Yang perintah dipatuhi, yang larangan dijauhi. Inilah bentuk nasihat kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang lain adalah membela syariatnya. Ketika seseorang kita dapati ragu atau meragukan terhadap syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita jawab bahwasanya syariat tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti benarnya. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diragukan. Maka setiap kebaikan sudah pasti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan setiap keburukan sudah pasti diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah membela jasadnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, membela beliau baik semasa hidup seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mempertaruhkan jiwa, raga dan harta mereka, sebagaimana yang terjadi di peperangan Uhud dan di perang-perang yang lainnya. Atau ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan, itu semasa hidup beliau. Maka yang kita jaga adalah jasad beliau dan juga segala syariatnya. Namun setelah beliau wafat, apa yang kita jaga? Yang kita bela apa? Yang kita bela adalah sunnahnya, karena sudah tidak tersisa lagi untuk kita kecuali pengajaran Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau tentang akhlak kita jaga, kita amalkan, ya. Kita tegakkan sunnah Rasulullah SAW. Inilah bentuk pembelaan kita kepada beliau setelah beliau wafat. Kemudian 2 poin yang terakhir, yaitu inti dari pembahasan kita, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama ini juga wujud dari sebuah nasihat pengajaran baik yang perlu kita tujukan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan nasihat ini. Yang pertama, a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Makna imam di dalam agama Islam, maka bisa diartikan 2 hal. Yang pertama, maksudnya adalah ulama. Ulama adalah imamnya kaum muslimin. Karena mereka yang membimbing kita, mengarahkan kita, dan kita menuruti fatwa mereka. Ketika kita ragu, bingung, kita minta nasihat, kita minta petunjuk dari mereka.
Makna yang kedua selain ulama adalah pemimpin-pemimpin mereka sendiri secara politik, ya, yang memegang kekuasaan, raja, presiden, khalifah kalau ada, ya, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW dan seterusnya. Itulah pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan di dalam lafaz a'immatul muslimin atau imamul muslimin di dalam lafaz-lafaz syariat. Jadi dua makna, bisa bermakna ulama, bisa bermakna pemimpin yang memegang kekuasaan. Maka apa saja bentuk nasihat yang bisa kita tujukan bagi ulama kaum muslimin? Yang pertama adalah kita cinta kepada mereka, ya. Kita cinta kepada para ulama. Ini salah satu bentuk pengajaran yang baik yang diminta oleh Nabi SAW dalam lafaznya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat untuk imam-imamnya kaum muslimin, diantaranya adalah para ulama. Kata para ulama maknanya adalah cintai mereka, karena mereka adalah orang yang berilmu, mereka memiliki fadilah, mereka adalah pewarisnya para nabi. Maka kita hormati setiap seseorang yang disebut oleh ulama di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, sama seperti ketika kita memberikan nasihat kepada Nabi SAW, maksudnya adalah membela mereka. Kita membela Nabi SAW, kita juga membela ulama kaum muslimin, menolong mereka, membantu mereka, ya, menjaga kehormatannya, jangan sampai mereka dihinakan, ya. Dan ini juga terkandung di dalam sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqan." Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan memberikan hak, menyadari dan memberikan haknya orang-orang yang alim. Maka kita berikan hak orang-orang yang alim, meskipun kadang mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka, tetapi penghormatan atas ilmu mereka tetap harus hadir di dalam sikap kita, ya. Jadi meskipun kita menyelisihi mereka misalnya, kemudian kita memilih pendapat ulama yang lain, ada satu ulama yang berbeda dengan ulama yang lain, maka tidak menggugurkan kewajiban kita menghormati dan memuliakan mereka. Karena bisa saja mereka bersilang pendapat karena memiliki uzur. Mungkin mereka tidak mengetahui hadisnya, atau mungkin mereka meyakini hadisnya, yang satu meyakini hadisnya sahih, yang satu meyakini hadisnya dhaif, atau mungkin memang berbeda pemahamannya. Maka hal-hal seperti ini dimaklumi di dalam agama Islam, dan kewajiban kita terhadap mereka tetap menghormati dan mencintai mereka. Namun bukan berarti ketika kita melihat mereka, kita sadari mereka ada yang keliru, kita diam saja, ya. Dan inilah bentuk wujud dari sebuah nasihat itu sendiri. Saat kita melihat kekeliruan, ya, dan kita mampu untuk menyampaikan yang benar, maka kita sampaikan dengan bijak tentunya, dengan hikmah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Menyerulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan bijak. Kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, maka kita sopan kepada mereka. Kita lembutkan, ya, nada kita. Kemudian tidak sampai mempermalukan mereka, ya. Kita sampaikan nasihat ini dengan cara yang baik, dengan cara yang baik.
Termasuk pada para ulama, kalau memang kita memiliki kapasitas untuk menyampaikannya, maka kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak memiliki kapasitas, maka kita bisa meminta pertolongan kepada orang yang lebih layak untuk memberikan nasihat kepada mereka. Begitu juga makna nasihat bagi imamnya kaum muslimin yang kedua, yaitu kepada pemimpin-pemimpin mereka. Bagaimana bentuk pengajaran yang baik, yang murni, yang hak, yang patut kita hadirkan kepada pemimpin-pemimpin kita? Yang pertama jelas, kita mentaati perintah mereka. Mentaati perintah para ulil amr, para pemegang kekuasaan yang memang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi perkara-perkara kita. Kita akui bahwasanya mereka adalah pemimpin yang sah. Kemudian kita patuhi setiap perintah mereka, anjuran mereka, selama hal tersebut tidak menyelisihi syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, lalu pemimpin-pemimpin kalian. Di ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama makna yang zahir, yaitu kita mematuhi perintah pemimpin-pemimpin kita. Makna yang kedua dilihat dari lafadznya. Ketika para ulama menyebutkan kenapa di lafadz ulil amr tidak disandingkan kalimat ati'u. Yang disebut kalimat ati'u hanya saat ketika disebutkan Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Lalu ketika disebut pemimpin tidak disebutkan lagi kalimat ati'u. Langsung disebut wa ulil amri minkum. Kata para ulama, kita wajib mentaati perintah para pemimpin, dan perintah tersebut diselaraskan dan disesuaikan dengan perintah kepada Allah dan juga perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya, sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau menjelaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Atau dalam bentuk kaidah yang memang sudah diakui di dalam agama Islam ini, bahwasanya tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam hal yang berisikan maksiat kepada sang khaliq. Jadi kita boleh mentaati perintah pemimpin kita, orang tua kita, wali kita, dari kakak kita, mungkin paman kita dan seterusnya, selama hal tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kadang-kadang memang ya, faktanya seringkali kita dapat di dalam perintah-perintah tersebut yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal kita ingin sekali misalnya kepada orang tua, kita ingin berbakti kepada mereka. Namun tidak jarang ya, apa yang mereka minta ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam agama ini. Contoh misalnya ada seorang orang tua yang qadarullah misalnya dia orang yang tidak baik, misalnya tidak soleh, kemudian suka na'udzubillah minum-minuman misalnya, kemudian meminta kita untuk membelikan minuman keras, nah kita tidak patuhi mereka. Mungkin si orang tua menganggapnya biasa saja, ya. Atau misalnya hal yang lain, misalnya rokok, ya. Seandainya kita meyakini bahwasanya rokok itu tidak baik, tidak dianjurkan di dalam agama, bahkan kita meyakini bahwasanya rokok itu dilarang, maka kalau kita diperintah, kita bisa menolaknya. Kita sampaikan dengan hikmah, dengan baik kepada orang tua kita bahwasanya keyakinan kita bahwasanya hal tersebut haram, maka sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mematuhi orang tua kita pada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita melihat hal tersebut? Lagi-lagi ini bentuk wujud utamanya
nasihat di dalam agama ini. Kita tetap tidak boleh diam, apalagi mengakui atau mendukung. Ketika kita melihat kekeliruan dari mereka, maka kita tegur, kita nasihati. Dan lagi-lagi kita nasihati dengan cara yang baik. Disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang ingin man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, maka tidaklah dia menasihatinya di khalayak umum. Artinya, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia mengambil tangannya, kemudian bicara empat mata. Artinya apa? Kita tidak tampakkan kekeliruan mereka di hadapan orang lain sehingga membuat mereka malu atau membuat martabat mereka turun. Dan itu di dalam agama memang diperintahkan. Kita diperintahkan untuk menjaga kemuliaan mereka, martabat mereka. Termasuk kalau misalnya di dalam sebuah kaum, misalnya sebuah perkampungan, misalnya ada adat di mana mereka salah satunya dimuliakan dan dituakan misalnya, maka kita berikan haknya dia. Jangan sampai kita rendahkan, apalagi dengan nasihat yang bisa saja membuat mereka malu. Dilihat dari sini, kita sadari kekeliruan orang-orang yang meyakini bolehnya berdemonstrasi. Ya. Sejauh yang kami yakini sampai saat ini, bahwasanya demonstrasi adalah bukan hal yang benar, bukan hal yang dibenarkan juga oleh agama. Memang niatnya baik, ya, ingin menasehati. Namun seringnya, walaupun memang kita sadari kadang-kadang ya hal-hal seperti demonstrasi ini memiliki pengaruh, namun seringnya lebih berdampak negatif, terutama pada sikap pemimpin itu sendiri. Ketika dia, misalnya kita cela di hadapan umum, kita buat tulisan-tulisan yang merendahkan dia di spanduk misalnya, yang ada apa? Dia merasa tersinggung. Dan tersinggung inilah yang dikhawatirkan di dalam agama. Kenapa tidak dibolehkan ya demonstrasi dan semisalnya. Dikhawatirkan kebijakan dia lebih buruk daripada kebijakan yang sebelumnya. Ketika kita memprotes suatu kebijakan dengan cara yang tidak baik, bisa saja dia bereaksi dengan memberikan kebijakan yang lebih parah dan lebih buruk. Dan ini yang dikhawatirkan. Kita menimbang maslahat dan madarat. Ya. Lalu bagaimana cara yang baik? Cara yang baik adalah yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya kapasitas, kita sampaikan langsung kepada dia. Kalau bisa ngomong langsung. Kalau memang kita punya wewenang. Kalau tidak punya, maka kita cari orang yang punya wewenang, punya kesempatan untuk bisa langsung menyampaikan kepada mereka. Misalnya kita tidak bisa langsung ketemu dengan kepala desa misalnya, kita sampaikan pada sekretarisnya, kita sampaikan kepada kerabatnya mungkin, kepada bawahannya, agar mereka sampaikan kepada pemimpin-pemimpin tersebut, termasuk pada presiden. Ya. Bagus kalau misalnya sebuah negara misalnya atau sebuah kepemimpinan mereka membuat jalur khusus bagi mereka yang ingin menyampaikan saran dan kritiknya. Ya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia bisa disampaikan lewat DPR misalnya. Ternyata lewat DPR pun susah untuk menyampaikan kepada mereka. Maka fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Sehingga kita berusaha sebisa mungkin ya untuk mewujudkan nasihat yang ada di dalam agama ini dengan cara yang benar sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir adalah li'ammatihim, ya, untuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, siapapun itu. Ya. Dimulai dari ya pengajaran yang baik yang bisa kita wujudkan di dalam sikap kita kepada sesama muslim. Kita cintai mereka,
kita hormati mereka, kita tersenyum kepada mereka. Ini adalah sebuah bentuk nasihat. Iktikad baik dari diri kita kepada sesama kita. Lalu tidak kalah pentingnya yang paling menonjol adalah nasihat ketika mereka memiliki kesalahan, ketika mereka memiliki kekeliruan. Dan inilah yang dimaksud, agama ini dibangun di atas nasihat. Akan tegak kebenaran di sekeliling kita ketika kita memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Kita tidak cuek, tidak egois, ya. Kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak diam. Disitulah tegaknya agama ini. Disitulah tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW pernah membuat permisalan. Kata beliau dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fi kamathali qaumin istahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna min nasibin aw fi nasibina kharqa wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an." Permisalan orang yang menegakkan hudud, batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang jatuh terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti suatu kaum yang mengundi posisi mereka dalam suatu kapal, safinah. Dan yang dimaksud Nabi SAW adalah kapal yang besar, yang memiliki minimalnya 2 dek atau lebih. Ada lantai bawah, ada lantai atas. Maka ketika diundi, sebagian mereka ada yang harus menduduki posisi yang di bawah, sebagian lagi ada yang menduduki posisi yang di atas atau tinggal di lantai yang di atas. Kata Nabi SAW, sampai ketika orang-orang yang ada di lantai bawah atau di dek bawah ingin mengambil air, mereka harus naik ke atas, harus melewati lantai atas. Nah, kalau misalnya mereka mengambil air pakai ember misalnya atau yang semisalnya, maka bisa saja terjadi gangguan, yang mungkin tumpah-tumpah atau mengganggu mereka di jalan mereka dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang tadi merasa tidak enak dengan orang-orang yang ada di atas berpikir niatnya baik, namun ini karena kejahilan. Mereka bilang, kata Nabi SAW, bagaimana kalau kita lobangi saja bagian kita sendiri, yaitu bagian bawah, agar kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Maka Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya orang-orang yang di atas meninggalkan mereka, membiarkan mereka dengan apa yang mereka mau kerjakan, artinya tidak peduli, cuek, dan seterusnya, maka halaku jami'an. Yang celaka tidak hanya yang bodoh saja, tapi orang-orang yang tidak bersalah yang ada di atas pun akan ikut celaka. Wa in akhadhu ala aydihim, tapi kalau mereka peduli, mereka pegang tangan orang-orang yang jahil tadi, ditahan apa yang mereka perbuat atau apa yang mau mereka lakukan, maka mereka bisa selamat dan semuanya akan selamat. Maka di sini, dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya tujuan diperintahkannya nasihat atau beramar ma'ruf nahi munkar adalah agar kita semuanya selamat, tidak hanya
Tidak hanya diri kita sendiri saat kita tidak peduli dengan mereka orang-orang yang jahil. Ya. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala turunkan suatu siksa, suatu hukuman terhadap suatu kaum, dan yang mengenai hukuman ini tidak hanya orang-orang yang bersalah saja, tapi orang-orang yang soleh pun akan mengenai. Orang-orang yang baik pun akan kena. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika orang-orang yang baik diam saja melihat keburukan orang-orang yang jahil. Oleh karena itu, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyadari pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai pilar agama. Kita nasihati. Yang pertama, kita nasihati diri kita sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nasihati orang lain. Siapapun itu. Karena kita manusia. Ya. Termasuk saya yang ngomong di depan ini juga manusia yang bisa salah. Maka kewajiban bagi jamaah sekalian, ikhwas sekalian, untuk menasihati saya ketika yang saya sampaikan keliru, ketika yang saya contohkan keliru, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nasihati. Kita manusia biasa, kullu bani Adam khata', sering berbuat salah, sering khilaf, sering keliru, maka kita nasihati. Dan di antara contoh yang paling utama juga nasihati dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah tangga. Ya. Seorang bapak menasihati anak, seorang anak menasihati orang tua, kakak terhadap adik, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Dan itulah bentuk kecintaan kita terhadap saudara kita. Karena tadi kembali kepada makna nasihat secara bahasa. Apa maknanya? Sering dipakai untuk arti menambal suatu pakaian atau menjahit suatu pakaian. Maka tujuan kita memberikan nasihat kepada sama kita, kita menginginkan kebaikan pada mereka. Kita ingin kekeliruan mereka ditambal, diperbaiki. Maka yang pertama, bagi orang yang ingin menasihati menyadari pentingnya nasihat ini dan fadilahnya. Yang kedua, bagi orang yang dinasihati menyadari bahwasanya itu adalah hal yang baik. Ya, selama dilakukan dengan cara yang baik. Yaitu kalau bisa kita nasihati seseorang empat mata, ya, tidak di hadapan umum, tidak di hadapan orang-orang yang memang memuliakan dia, sampai menjatuhkan harkat dan martabat dia, dengan cara yang baik, dengan cara empat mata kalau bisa. Apalagi sekarang alhamdulillah, ya, metode komunikasi sudah mudah, bisa SMS, ya, bisa dengan japri, ya, jalur pribadi. Tapi kalau kita sampaikan di grup misalnya, nah ini bukan suatu yang baik. Ya. Mungkin niatnya baik, tapi caranya salah, imbasnya bisa buruk. Imbasnya bisa buruk. Karena orang tersebut yang ada akan merasa direndahkan. Wallahu taala alam shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum adzan. Kita lanjutkan setelah adzan. Bisa untuk tanya jawab, bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kertas atau disampaikan secara langsung. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita berikan beberapa kesimpulan dari hadis ini. Fadhal. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sebutkan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, tadi pentingnya nasihat di dalam suatu masyarakat, dalam suatu perkumpulan. Dan nasihat ini sesuai terhadap porsinya masing-masing. Dimulai dari yang paling penting, yaitu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabnya, kemudian rasulnya. Porsinya sesuai dengan hak mereka. Nasihat untuk Allah, kita imani Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan dan murnikan ibadah kepada beliau, kepada dia. Kepada kitabnya, kita imani kitabnya,
kita amalkan isinya, kita tadabburi maknanya. Kepada Rasulnya, kita imani kerasulannya, kita patuhi sunnahnya, kita tegakkan dan kita bela beliau, baik semasa beliau hidup maupun setelah beliau mati. Barangkali ada yang bertanya, kenapa di sini disebutkan kitab terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW, sebelum Rasulnya? Maka wallahu ta'ala alam jawabannya. Yang pasti demikianlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun ada satu poin yang pernah disebutkan oleh seorang ulama, bahwasanya kenapa kitab dulu disebutkan, karena kitab itu kekal, ya. Sedangkan Rasul bisa mati, ya. Sehingga didahulukan kitabnya. Walaupun kita tetap mengimani bahwasanya perintah patuh kepada kitab dan Rasulnya adalah suatu dua hal yang berkesinambungan, tidak mungkin berselisih, ya. Namun ini hanya sedikit pandangan kenapa kitab didahulukan daripada penyebutan Rasul. Kemudian di antara fadilah atau faidah yang lain adalah wajibnya menasihati pemimpin kaum muslimin dan juga masyarakat secara umum. Dimulai dari ulamanya, kita wajib menasihati mereka kalau mereka keliru dengan cara yang baik tentunya, menasihati pemimpin kaum muslimin lagi-lagi dengan cara yang baik, dan menasihati sesama masyarakat. Kemudian faedah berikutnya adalah di hadis ini memberikan isyarat bahwasanya wajibnya ada satu orang pemimpin dalam suatu komunitas. Dan kepemimpinan ini bisa bermakna umum atau bisa bermakna khusus. Bermakna umum maksudnya dalam suatu negara punya satu pemimpin. Bermakna khusus dalam lingkup yang lebih kecil, dalam urusan-urusan kita yang lebih sederhana. Misal dalam suatu kampung kita ada pembesar kampung atau kepala desa misalnya. Dalam masjid kita punya, ya, DKM-nya, atau ada imamnya, imam sholatnya, imam rawatibnya. Jadi imam rawatib juga seorang pemimpin. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tidak layak seseorang mendirikan suatu jamaah di suatu masjid yang ada imam rawatibnya terus kemudian imam rawatibnya didahului, ya. Tidak boleh. Ini termasuk melanggar, ya, perintah taat terhadap pemimpin. Karena tadi makna kepemimpinan bisa bermakna umum dalam suatu negara misalnya, atau bermakna khusus. Dan kita sadari bersama dalam setiap hal kita memiliki pemimpin, ya. Di kelas ada ketua kelas, ya. Di sekolah ada kepala sekolah. Bahkan ketika kita safar pun kita diperintahkan untuk memilih satu pemimpin, ya. Nabi SAW menyebutkan apabila seorang yang bersafar, ya, misalnya ada 3 orang, maka salah satunya dipilih menjadi seorang pemimpin. Karena memang pentingnya pemimpin itu. Sebagian ulama bahkan mengatakan, misalnya dalam suatu negeri, lebih baik memiliki satu pemimpin yang zalim selama 1 tahun daripada memiliki 1 hari tanpa seorang pemimpin pun. Kenapa? Karena madaratnya bisa lebih bahaya ketika suatu kaum tidak memiliki pemimpin. Bisa chaos atau bisa kacau, bisa terjadi konflik dan lain sebagainya. Maka kita syukuri alhamdulillah di negeri ini, ya, kita memiliki pemimpin yang sah. Kemudian kita patuhi dan kita tidak keluar dari ketaatan kita kepada mereka selama mereka adalah seorang muslim, sudah jelas kemuslimannya, keislamannya, dan tidak pernah nampak kekafiran, ya. Karena dalam suatu hadis disebutkan, ya, kita berbaiat kepada pemimpin kita sampai muncul kekufuran yang jelas, yang memiliki bukti yang bisa kita bawa atau kita pegang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang pemimpin nampak kekufuran yang begitu jelas pun,
Bukan berarti wajib keluar atau wajib membangkang. Ya. Boleh memang keluar ketika seorang mukmin itu kufur misalnya, kafir. Tetapi bukan berarti wajib. Artinya seorang tetap menimbang maslahat dan madarat. Ya. Ketika dia melihat, ketika dia keluar dari ketaatan, apakah mendatangkan maslahat yang lebih banyak kepada dia atau madarat yang lebih banyak kepada dia? Ini perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Nah, alhamdulillah kita syukuri pemimpin kita adalah insyaallah orang yang muslim. Kita tahu kabarnya mereka adalah orang-orang yang sholat misalnya. Maka kita imani bahwasanya mereka adalah sama seperti kita patuhi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alam shawab. Semoga yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kalau ada kesempatan insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما